Bu Siti, Pak Sugiarjo, poin satu yang menjadi esensial dalam 5.1 Learning 5.1 ini tadi sudah dijabarkan oleh Pak Alex juga. Nah, kalau dari BPSDM Perhubungan khususnya di sektor transportasi sudah melihat Pak adanya tantangan dan juga justru potensi yang dilahirkan di tengah pandemi COVID-19 yang ternyata menjadi trigger mempercepat proses adaptasi yang harus dilakukan. Benar sekali, jadi sudah terjawab dan dijelaskan oleh Pak Alex Denny sebagai penulis bukunya. Jadi 5.1 itu adalah learn how to learn, karena masa depan itu sangat uncertainty, sehingga yang penting bukan what-nya tapi why-nya, dan kita siap keluar dari comfort zone untuk bisa mau belajar tentang bagaimana tantangan ke depan. Satu hal yang masih jadi pemikiran saya, ini barangkali pertanyaan kepada Pak Alex Denny ini. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa di dalam dunia pendidikan, standardized terkait dengan kurikulum, sesuatu yang klasikal itu kan turunan dari revolusi industri 2.0. Dan harus diakui, baik di BPSDM, di semua kampus negeri maupun swasta ini terjadi. Dan khusus untuk BPSDM, sebagaimana tadi Bu Amah menyampaikan juga, khususnya di sektor transportasi udara dan laut, kita itu kan ada international rules and regulation, di mana Indonesia harus comply dengan international standard. Kalau di pendidikan udara itu diatur oleh IQ dengan FAA, IATA dan sebagainya. Kalau di pendidikan maritim itu diatur dengan IMO, di mana ada STCW Manila Amendment 10. Jadi semuanya itu sudah standar. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Alex Denny, di satu sisi tadi disampaikan ada yang generic standardized itu riwayat dari revolusi industri 2.0, sementara revolusi industri 5.0 menuntut adanya sesuatu yang lebih customized, ya, lebih spesifik, tailor made, ya, jadi tidak baku kurikulumnya. Nah, ini bagaimana mengkawinkannya ini nih antara standar internasional yang harus kita comply, karena kalau nggak comply nggak bisa masuk. Jadi pilot kalau nggak memenuhi standar itu nggak bisa kerja di dunia internasional, demikian pelautnya. Jadi ini memang standardized, tapi di sisi yang lain tuntutan teknologi perkembangannya membutuhkan sesuatu yang sangat tailor made. Nah, bagaimana mengkombinasikan ini semua? Apakah memang sebagaimana yang disampaikan oleh atau kebijakan Kemendikbud sendiri, itu ada yang kurikulum baku yang sifatnya menu wajib, ada yang sifatnya pilihan. Nah, barangkali apakah mengkombinasikannya itu yang standar itu kita memberikan kurikulum wajib, sementara kita juga memberikan barangkali 35% materi-materi yang sifatnya pilihan. Pilihannya bisa dalam bentuk set menu mungkin untuk kompetensi tertentu, atau bisa juga sifatnya ala carte, tergantung masing-masing. Nah, ini barangkali saya mohon masukan dari Pak Alex Denny bagaimana mengkombinasikan antara yang standar dan yang tailor made. Nah, kombinasinya apa bisa dalam bentuk materi wajib dan pilihan itu kalau di diklat S1 atau D4-nya. Nah, kalau yang bisa segera mengikuti apa yang tadi masukan tentang tailor made itu barangkali yang sifatnya training ini mungkin lebih gampang kita untuk penyesuaian. Nah, barangkali saya tanyakan Pak Alex Denny ini, Bu Ken, ya, kira-kira bagaimana penerapan ini untuk yang sifatnya tadi S1 sama yang training. Oke, baik, ditangkap. Terima kasih Pak Sugiarjo. Pak Alex Denny, bagaimana nih Pak menanggapi apa yang kemudian ditanyakan oleh Pak Sugiarjo, bagaimana kemudian mengkombinasikan, mengawinkan apa yang kemudian menjadi standardized, kemudian menjadi tailor made, sehingga skill atau kemampuan dari talent-talent yang ada ini kemudian bisa semakin mumpuni, memiliki kompetensi yang baik dan juga memiliki kelasnya juga tidak main-main ini Pak Alex. Pak Alex? Halo. Selamat siang Pak Alex, masih bisa mendengar suara kami di sini? Halo, Pak Alex?
Baik, nampaknya kita masih terkendala. Ya, baik, Pak Alex sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas, Pak? Sudah. Ya, Pak Alex, tadi Pak Sugiarjo menanyakan Pak, bagaimana kemudian memformulasikan, mengkombinasikan kurikulum antara yang standardized, kemudian yang tailor-made, sehingga kita semua bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, mempersiapkan sumber daya, kemudian yang mumpuni, memiliki kompetensi, dan juga memiliki standar yang tinggi, Pak Alex. Ya, baik. Ini memang challenge ya. Tadi kenapa saya taruh slide awal mengkontraskan ya dengan transformasi atau pendidikannya sendiri tidak ada transformasi. Sebabnya bergerak nanti 30 years from now, the National University will be gone. Ini maaf nih kepada kawan-kawan ada di university. Kalian memperkirakan. Kita lihat apa orang-orang seperti Zuckerberg, Michael Dell, Julian Assange, kemudian keluar dari kampus. William, itu semuanya memilih drop out university. Itu suatu bukti bahwa mereka merasa konsep yang master learning itu nggak menjawab kebutuhan mereka. Nah, memang kalau ada misalnya dengan regulasi, Pak juga katakan ini ada regulasi, ada standar kurikulum yang di-expect untuk ini dan segala macam. Ya, kalau itu memang regulasi yang sudah kita lewati, ya dijadikan jadikan aja threshold. Ini adalah minimum requirement to fulfill the regulation. Tapi di luar itu kita dorong anak didik untuk belajar lebih cepat lagi, keluar dari batasan yang sekedar memenuhi regulasi tadi. Saya menyarankan seperti itu. Dalam kurikulum kita sebut direct curriculum. Jadi kurikulum, oke, ini ada yang regulernya, ada yang sebenarnya. Kita expect beyond ini, kita berharap mereka keluar. Nah, keluarnya itu makin lama makin personal, atas kebutuhan dan segala macamnya. Jadi memang university ini challenge terbesar adalah transformasi universitinya. Misalnya saya menjadi advisor board di Trisakti, di teknik industri. Saya menyatakan harusnya dari tingkat 1 mahasiswa itu sudah di-attach ke industri. Jadi misalnya kita kan pilih industri apa, industri pangan, industri karet, industri apa. Sejak tingkat 1 mereka sudah masuk ke pabrik. Kemudian kalau ada case dan diskusi kan di kelas, dan mereka top satu industri itu, mulai dari raw material, produksinya, marketingnya, HR-nya, teknologinya dan segala macam. Kalau sekarang kan mahasiswa teknik industri, giliran marketing yang dia pelajari, dan bahan baku yang dipelajari, giliran distribusi yang dia pelajari, kosmetik dan lain. Dia nggak pernah dapat whole picture-nya untuk satu industri yang kelompokin itu gitu. Nah, itu saran saya, tetapkan itu call-nya ada di universitinya. Tapi sebagai advisory board, saya boleh saran gitu. Buat saya, satu, mereka suruh dia attach ke industrinya, lalu sekolahnya itu bertaati dengan dosen, bukan lagi ilmu dari dosen. Dari dulu basic atau method handling, dari dulu FMG, nggak usah, mereka suruh belajar sendiri, tapi dosen menjadi facilitator, menjadi mentor, menjadi coach untuk mereka. Saya membayangkan the future university itu akan seperti itu. Karena nggak lucu kalau datang ke kelas hanya dengerin knowledge yang akan di-share oleh dosen, karena knowledge itu tinggal di browsing aja. Apa yang nggak cari browse sekarang? Tinggal cari bukunya, dan jangan-jangan kita belajar lebih cepat daripada dosen. Jadi menurut saya memang kita punya terbesar di pendidikan formal, karena banyak sekali regulasi yang mengaturnya. Dan saya sebetulnya berharap punya optimisme dengan Menteri Pendidikannya seorang disruptor ini ya, practitioner, sudah terbukti Gojek mendiskusi dan setiap Pak Nadiem berpikir ke arah sana, mungkin memang butuh waktu dan si challenge sangat mudah. Saya bisa membayangkan chatnya beliau kita para guru besar yang akem begitu, dan pasti tidak mudah. Untuk itu kita bahas sama-sama sih tentang saya. Begitu sih Pak Jojo. Kalau tadi buat saya kalau di minimum aja, ini threshold minimum yang kita harus pelajari,
tetapi kita berkali belajarnya jauh lebih banyak daripada apa yang mini-mini, dan kita dorong untuk lebih dynamic gitu. Itu syarat. Baik, ada challenge untuk pendidikan formal kita di Indonesia. Nah, menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini, Pak Sugiharjo, Pak Alex, dan juga Bu Siti. Banyak pertanyaan juga ternyata yang sudah dikirimkan oleh teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar Learning 5.1 ini melalui kolom chat. Tadi ya sudah banyak sekali yang bertanya. Saya ingin sampaikan di sini ada pertanyaan dari Dian PPI Curug, ingin bertanya kepada Pak Alex Denny. Pak Alex, terkadang dalam mengidentifikasi masalah atau gap untuk menuju Learning 5.1 diantaranya adalah culture dan juga regulasi. Mohon saran Pak Alex untuk menumbuhkan mental untuk menghadapi fear atau ketakutan itu. Silakan Pak Alex. Ya betul, it takes two to tango ya. Karena misalnya karyawan kita berubah, tapi kebijakan kita nggak berubah ya. Jadi kayak kebetulan saya menjadi direktur yang membidangi human capital, jadi polisinya saya bisa rubah kan. Saya bisa bilang budgeting didistribusikan dalam bentuk learning plan. Itu kan kewenangan saya sebagai direktur human capital gitu. Tetapi kalau polisinya nggak dirubah kan ini nggak jadian juga. Jadi memang butuh ada political will dan kebijakan memberikan terobosan itu, eksperimen itu. Saya suka berandai ya. Dunia pendidikan ini budgetnya nggak kecil, persen dari APBN. 20% dari APBN, let's say 400 triliun. Sekarang 400 triliun itu dipakai untuk apa? Untuk rutin, untuk renovasi sekolah, bantuan operasional, dan segala macam. Saya membayangkan 400 triliun itu beli aja perusahaan komunikasi. Ya, habis itu kasih wifi high speed internet gratis sepanjang dipakai untuk learning. Jadi passwordnya learning gitu. Dia akan kanal learning. Guru-guru harus itu sebagai learning facilitator. Orang bisa akses dengan gampang guru yang ada di mana ya. Tetapi learning free ya. Mungkin nyampe 100 triliun itu. Oke, gitu. Tetapi itu kan butuh alignment dalam konteks mindset. Sebenarnya learning seperti itu di aku ya. Kalau kita lihat sekarang perusahaan nasional, mereka rekrutmen orang nggak asal sudah lulus yang penting dia bilang, Anda kan flood Google nggak? Coba bikin aplikasi pakai flood Google, langsung aja job created begitu ya. Demikian orang tidak mengagungkan ijazah administratif dan lain-lain. Orang itu lebih fokus kepada skills, kepada knowledge, kepada behavior. Saya yakin cepat atau lambat perusahaan-perusahaan di Indonesia akan begitu ya. Terus sekarang kita lihatnya universitasnya ranking 10, IP-nya di atas 3 ya, dan seterusnya. Tapi secara empirik tidak ada korelasinya dengan performance ya, tidak ada korelasinya dengan korupsi, tidak ada korelasinya dengan tinja, tidak ada korelasi itu dengan semua itu. Bukan karena saya dulu IP-nya hanya B3 ya, saya pernah diterima di MN dulu. Kenapa? Diseleksi dulu. Saya di atas 2,9 aja, kalau bercandanya saya di atas 2,9 terus 2,10, 2,11 gitu. Jadi nggak pernah masuk BUMN. Nggak apa-apa juga, saya nggak diterima auditnya BUMN. Begitu direksi di BUMN kan nggak ada salahnya juga gitu. Hanya masalah telurnya aja bedanya. Teman-teman saya yang masuk di BUMN tentu juga jadi direksi sekarang kan. Jadi saya melihat bahwa eranya memang sudah berubah, tidak lagi era yang sifatnya artis, ijazah, IP dan segala macam. Orang akan lihat skill, orang akan lihat knowledge. Dan tadi namanya sekarang semuanya orang yang memilih DO. Michael Dell memilih DO, Steve di DO, mereka memilih DO. Kenapa? Karena mereka bisa belajar lebih cepat. Kalau mereka kuliah, satu pelajaran 3 SPS 6 bulan, hanya basic programming ya, 3 bulan mereka bisa belajar. Tadi kemudian main kelambat hati ya. Saya mau bikin bisnis, saya mau fokus di ini, saya belajar itu sendiri gitu. Nah ini hanya menurut saya sudah ke sana, dan kita punya banyak sekali potensi. Anak-anak kita digital native, milenial kita, mereka lahir internet sudah ada. Ya, maaf saya kasih contoh dikit, anak saya belajar Korea, belajar nggak pakai guru, YouTube. Disuruh les, mau dia. Tapi sekarang ini lagu-lagunya BTS, Blackpink, piano dia bisa. Kamu kapan les? Buka les, buka YouTube aja. Bagaimana itu sekolah formal kan? Ya, lesnya pakai apa dia? Nonton kayak drama Korea, drakor, nonton musik. Ya, sekarang kan udah cek nulis bahasa Korea kayak kanjinya kayak itu. Kan saya nggak ngerti sama sekali itu. Ya, kan dia belajarnya.
Nah, bagaimana kita membendung potensi itu kalau kita paksa dengan kurikulumnya ini, belajar ini dulu, nggak baru boleh belajar ini, baru belajar ini. Jadi memang challenge di pendidikan formal tentunya lebih besar dibandingkan di korporasi. Kalau BPSDM menurut saya jangan ikut pendidikan formal, ikut ala korporasinya dong. Sama di sekarang kita ikut ala korporasinya, gimana learning lebih cepat, gimana learning lebih termotivasi, gimana learning lebih bergairah. Karena itu experiential learning lebih utamakan. Kami akan bicara nanti cross alignment dan Telkom di Pertamina misalnya kasih project di situ, talent Pertamina punya mentor di BMI misalnya, talentnya Jasa Marga, mentornya itu kita lakukan. Insya Allah awal Januari kita akan cross mentoring itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Alex. Experiential learning ya harus lebih diutamakan saat ini. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih untuk Bapak Ibu. Pertanyaan dari Isan dari DJU Kemenhub menanyakan, hal ini disampaikan dalam bahasa Inggris ini Bapak Ibu. How do we face this learning 5.1 and how do we implement this to our country Indonesia? Because I realize many people in Indonesia do not understand yet about this topic. How could we inspire them? Mungkin Bu Siti bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih. Memang tadi ini adalah yang pertama adalah comfort zone. Untuk bisa keluar harus ada pemaksaan dengan kebijakan. Kebijakan ini sudah ada dari kementerian, baik kementerian dirjen ya, dikti maupun vokasi. Terus ada kebijakan mewajibkan beberapa apa ya sebetulnya bahwa kurikulum memang tetap masih ada kurikulum itu yang merdeka. Ini ada konten-konten persen siswa itu harus melakukan hal-hal yang masuk ke dalam yaitu belajar dengan merdeka tadi. Sehingga memang satu itu seperti yang biasanya dulu kalau kita masih ingat waktu kalau hal-hal yang bagus tapi kita gunakan satu harus dipaksa. Yang kedua nanti akan menjadi terpaksa. Kalau sudah terpaksa lama terbiasa kemudian bisa menjadi kebiasaan dan itu menjadi karakter. Saya kira itu yang penting. Tetapi pemaksaan itu regulasi itu harus diikuti juga dengan sarana dan prasarana. Dan kemudian juga adanya pelatihan tadi, pelatihan untuk semuanya, dosen yang senior pun juga tetap sebagai untuk semua siap, tapi satu memang semua harus mau berubah ya, mulai dari diri sendiri dan institusinya. Saya kira memang itu suatu keharusan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Pak Alex, silakan Pak menjawab pertanyaan ini. How could we inspire? Yeah, actually learning 5.1 is really about mindset. Ya, ini bukan method, ini mindset agar kita berani berpikir bahwa manusia itu kita nggak pernah terbatasnya di mana. Jadi stop labeling. Orang backgroundnya nggak menekuk, orang kartu mati, orang segala macam. Gagal itu sebenarnya yang kita sampaikan bahwa nanti dia akan menemukan preferensinya, dia akan menemukan passionnya, dia akan menemukan itu adalah proses yang harus dieksplor setiap individu dan ruangan itu yang kita berikan untuk belajar dan belajar itu harus akan dengan drive dari dalam diri sendiri. Itu sebetulnya esensi dari learning 5. Nah, gimana kita melakukan awareness, create awareness ini ke bangsa Indonesia? Cara lain saya tulisin ke buku, karena kalau saya seminar kayak ini paling banyak berapa 2-3 kali sesi sebulan atau minggu ya, ada ini bisa 3 kali nanti saya lagi di Bank Indonesia, tetapi kan terbatas. Karena itu acid knowledge tadi saya ekspresikan dalam sebuah buku, dan kalau buku ini dianggap kawan-kawan ya pasti akan dapat tempat sendiri. Alhamdulillah, before the crisis, right before COVID-19 di-announce oleh pemerintah, tapi alhamdulillah cetakan pertama belum di store-nya Gramedia, udah resale-nya udah habis waktu itu 2000, itu saya lupa. Kemudian cetakan keduanya sekarang konon juga udah mulai tipis stoknya di Gramedia. Kemarin teman saya beli untuk karyawan Jakarta, terpesan nomor yang Pontianak, pertanyaan dari Mang Afnat, saya kumpulin
Ya, mudah-mudahan nanti kalau Gramedia merasa ini oke, mungkin akan ada cetakan ketiga, kita lagi diskusi dengan Gramedia. Tetapi sekali lagi, saya tidak melihat the wall-nya yang penting dari buku ini, karena bis tadi yang saya ingin hari ini itu gak relevan juga bulan depan. Ya. Yang saya ingin bawa adalah learning. Kenapa harus learning? Dan kenapa learningnya harus lebih cepat dibandingkan sebelumnya? Kenapa keluar dari pakem bahwa learning tunggu dipanggil dengan kurikulum yang ditetapkan oleh orang lain untuk kita? Ya, saya ingin mengajak setiap orang bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Ya, kalau kita Muslim, tadi saya tunjuk slide terakhir tadi sekitar economic learning. Opsi nomor 2 dari 10 yang penting dalam 5 tahun ke depan, active learning studies itu nomor 1 critical thinking. Itu menurut menurut saya harusnya peringkat 1 active itu. Ya bukan karena kognitif ya, tapi lebih ke spiritual. Kalau kognitif walaupun economic pasti bahasanya kognitif. Analytical thinking dulu baru learning, active learning. Saya spiritual, saya Muslim. Kenapa ayat tamtun itu ikut? Buat saya itu tanda-tanda bahwa ilmu yang paling penting itu adalah ilmu belajar. Ya. Kenapa kita belajar? Nanti mana? Sampai ke yang lain, sampai kemana? Itu hadis-hadis yang menunjukkan bahwa the importance of learning. Ya, learning lah yang akan menyelesaikan banyak sekali persoalan dari muka bumi ini. Karena learning kita spare, makanya kali di konflik terjadi di muka bumi. Jadi menurut saya memang text to tango, kita sebagai individu harus punya inisiatif. Tapi kalau kita sebagai pembentuk keputusan harus membuat kebijakan-kebijakan yang pro learning, ya, memberi kesempatan untuk orang belajar, memberi kemudahan untuk orang belajar dan akses kepada pembelajaran. Dan selama kita kampanye terakhir ini, saya selalu memulai transformasi dari learning. Karena pertama kali kita ditanya orang nggak belajar. Kalau orang mau belajar aja susah, mana kita berharap dia bertransform? Ya? Transformasi start from individual transformation. Individual transformation start the way of thinking, baru way of doing. Nah, mungkin orang merubah bekerja karena cara berpikirnya dia nggak rubah. Nah ini mindset. Itu menurut saya memang bersama Mas A. Sebagai individu take inisiatif, nggak usah nunggu, nggak usah dipanggil, nggak usah ini, tetapi sebagai pengambil kebijakan, kebijakan-kebijakan yang selalu mempermurah, flexibility terhadap learning. Saya kira itu Pak Iksan, semoga bersama-sama kita jadikan learning movement ini sebagai sesuatu yang menggerakkan masa ini, agar kita betul-betul menahan kemajuan ekonomi kita untuk bangsa kita sendiri. Karena ekonomi maju itu keniscayaan. Kita sudah diberi segala macam daya manusia, daya kuasa. Ekonomi kita insya Allah maju, ya. Tetapi dinikmati nggak oleh bangsa kita? Nah ini challenge-nya. Kalau mau dinikmati oleh bangsa kita, ya kita kasihkan tuh negara-negara tetangga. Ya kita mesti mengambil sikap di sana. Mas Iksan ya. Baik, terima kasih Pak Alex jawabannya. Nah, Pak Sugiarjo, kalau berbicara soal implementasi menghadapi Learning 5.1 ini, nah kalau di lingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan sendiri Pak, khususnya di sektor transportasi, tentunya kita semua yakin bahwa ternyata BPSDM ini sudah melihat dan menyadari akan tantangan Learning 5.1. Nah, apa kemudian Pak sejauh ini yang sudah dilakukan, paling tidak dalam masa 5.0 ini? Terima kasih. Jadi setelah kita mendengar, ini berarti changing paradigm, perubahan mindset itu harus seluruh lini, ya, baik kami yang di BPSDM maupun individu-individunya, baik individu karyawan maupun individu mahasiswa. Jadi kami dari BPSDM tentu berkomitmen untuk merubah format bagaimana training-training itu. Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Alex Denny, yang paling utama itu bukan pada learning center-nya, tapi pada learner-nya. Artinya pada individunya, apakah pegawai ataupun mahasiswa. Karena itu dalam kesempatan ini, saya ingin menghimbau kepada seluruh mahasiswa dari mulai Aceh sampai Papua, Matra Darat, Laut, dan Udara. Jadi center itu adalah di mahasiswa sebagai individu pembelajar. Jadi tidak usah menunggu bagaimana perubahan yang dilakukan oleh kampus-kampusnya maupun oleh kami di BPSDM,
tetapi mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari yang paling diminati apa, karena sesungguhnya Tuhan telah menciptakan kita dalam potensi yang tanpa batas. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiyarjo atas jawabannya dan juga informasi. Ternyata banyak juga yang sudah dilakukan oleh BPSDM di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Setio, Pusbang SDM Perhubungan Udara. Pertanyaan disampaikan untuk Pak Alex. Pak Alex, kondisi perguruan tinggi di lingkungan kementerian saat ini masih sangat kental dengan pola pikir dan model pengelolaan birokrat, sehingga sangat betul yang disampaikan oleh Bapak terkait proses yang panjang untuk mewujudkan sebuah jenis training. Nah, pertanyaannya, apakah ada tips untuk kami, Pak, agar dapat melakukan transformasi yang cepat dan efektif untuk merubah pola pikir dari pengelolaan perguruan tinggi yang masih kental dengan birokrat menjadi pengelolaan perguruan tinggi yang sudah berorientasi pada 5.0? Pak Alex, silakan. Iya, nggak ada satu formula yang menurut saya itu all ya. One size fits all policies itu nggak ada. Tapi kalau ditanya apa tipsnya untuk kita bisa cepat melakukan transformasi, start from the leader. Karena driver dari transformasi itu harus you. Nggak bisa dari tengah, tapi bisa dari bawah, berat gelintingan transformasi itu. Nah, pertanyaannya, who's the leader? Ya, kalau saya mau mentransform diri saya, ya saya leadernya. Kalau saya mau mentransformasi divisi saja sebagai kepala divisi, saya leadernya. Jadi nggak usah tunggu direkturnya untuk melakukan sesuatu. Kalau saya jadi direktur, saya bisa transform the entire company. Dan sekarang saya ada di Kementerian BUMN, saya bisa mentransform seluruh BUMN, kan mendorong, mengakselerasi transformasi itu. Jadi kuncinya di lingkar pengaruh sebetulnya. Itu adalah memperluas lingkar pengaruhnya kita. Jadi kalau Anda jadi kepala divisi, lingkar pengaruh Anda satu divisi, luas satu divisi itu, harus menunggu divisi yang lain bergerak. Kalau Anda naik menjadi misalnya direktorat jenderal, bukan direktur jenderalnya, karena Anda adalah dirjen di situ. Kalau Anda jadi menteri, luas satu kementeriannya. Jadi kita pada lingkar pengaruh itu, dan seorang bisa memainkan peran di dalam lingkar pengaruh itu. Kalau saya jadi dosen, ya sekarang ajaran yang saya ajar itu gitu. Kalau saya jadi dekan, ya satu fakultas terubah tuh. Kalau saya jadi rektor, ya satu universitasnya terubah gitu loh. Jadi ini mestinya menjadi spirit kita, sehingga kita nggak nunggu-nunggu. Wah, Jojo belum bergerak, kita belum bergerak dong. Nggak bisa gitu. Saya bisa bergerak di lingkar pengaruh Anda masing. Waktu saya di BNI kan ruangnya hanya BNI, hanya human capital. Tetapi waktu di Jasa Marga, ruang lingkup saya human capital dan transformasi. Saya bisa bikin internet posting segala macam karena diperluas ruang lingkupnya. Karena saya dari dan BUMN di luar lingkupnya lebih besar lagi, ya itu yang kita bisa lakukan. Masing orang punya lingkar pengaruhnya sendiri, dan kita adalah memperluas lingkar pengaruh itu agar influensinya juga makin luas sehingga sebenarnya bisa lebih terasa. Saya kira itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Pak Alex. Nah, sepertinya tuh masih banyak pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah disampaikan oleh teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini dalam tema Learning 5.1. Namun waktu juga ternyata yang membatasi. Tapi kita yakin bahwa diskusi hari ini tidak akan pernah berakhir, apalagi berbicara mengenai pendidikan di Indonesia. Banyak kemudian formulasi-formulasi yang harus dilakukan sebagai satu upaya untuk beradaptasi. Nah, untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini, Pak Alex Denny mungkin bisa menyampaikan penutup, Pak, untuk kita semua pada hari ini dari materi dan informasi yang sudah disampaikan. Iya, terima kasih. Saya kalau saja yang saya tulis di situ ya. Kita ini menurut saya sekarang challenge-nya adalah ya, kalau apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, misalnya beberapa kata ya. Satu, learn faster. Learn faster. Do experiment. Make mistakes. Nggak apa-apa, make mistakes. Learn from the mistake. Jadi belajar lebih cepat, lakukan eksperimen, buat kesalahan ya. Karena dari kesalahan kita belajar lagi untuk sesuatu perbaikan. Jadi menurut saya itu yang ingin saya sampaikan. Jangan takut belajar cepat, lakukan eksperimen, salah dari kesalahan itu ya, dan seterusnya. Ya itu iterasi yang saya ingin sampaikan dalam sesi penutup. Terima kasih waktunya Pak Jojo, Bu Siti. Terima kasih masukan bahasan terhadap buku yang insya Allah ke depan mungkin sudah ada lain-lain untuk memperkaya buku ini.
terkait dengan yang ingin juga launching mungkin tahun depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex Denny. Bu Siti Malkamah, silakan Bu menyampaikan penutup dari diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Jadi pesan untuk semuanya, baik di level manapun, baik itu mahasiswa, tenaga pendidikan, dosen, ataupun pejabat di struktural, sama bahwa kita harus belajar pada siapapun. Kita itu bukan orang yang paling tahu, justru kita harus belajar, terus belajar, dan juga harus mau berubah, dan kita menunggu bahwa ini perubahan dari alat dan diri sendiri, kemudian belajar dan juga kenal diri apa yang paling disukai, yang diminati, sehingga nanti bisa bermanfaat, lebih produktif. Saya kira itu penting dan itu berlaku untuk semua, termasuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti Malkamah. Pak Sugiarjo, Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, juga berkenan untuk menyampaikan penutup Pak pada diskusi kita siang hari ini. Baik, yang pertama saya ajak semua yang mengikuti ini, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Alex Denny. Luar biasa penyampaiannya, dan saya yakin buku ini virus juga yang luar biasa, tapi virus yang positif. Dan saya ingin mendorong semua teman-teman di 22 kampus dan 32 UPT kita untuk memiliki buku ini. Cuman tadi karena Pak Alex ini jangan dipaksa, hanya keinginan. Jadi paling tidak minimum pas 1000 buku itu pasti kita sangat kurang. Ini penting untuk teman-teman untuk bisa tahu persis. Yang kedua, sudah disampaikan Pak Alex dan tadi saya ingatkan, harus mulai sekarang dari mulai diri kita masing-masing, dimanapun posisi kita, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai instruktur, sebagai direktur pendidikan tinggi, sebagai kampus. Ayo kita mulai berubah untuk melakukan learning yang sesuai dengan dinamika zaman. Dan yang terakhir, tadi Pak Alex Denny mengatakan bahwa kita sering berada dalam comfort zone karena kita takut dari lingkaran luarnya adalah fear zone. Nah, salah satu bentuk fear zone adalah takut gagal. Dan di dalam closing statement terakhir Pak Alex Denny itu mengingatkan saya akan nasihatnya Jack Ma. Seringkali kita belajar itu dari sukses orang, dan itu yang diajarkan di Harvard Business School itu sukses story dari orang-orang yang sukses. Padahal justru yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari kegagalan orang. Bagaimana Jack Ma 43 kali proposalnya ditolak, tapi sekarang dengan Alibaba, Alipay-nya sukses. Jadi sekarang nggak usah takut ada fear zone karena takut gagal. Pada kegagalan itu juga merupakan bukti pepatah sukses yang tertunda itu sudah dibuktikan oleh Jack Ma dengan Alibaba-nya. Jadi kita lalui fear zone untuk mau berubah. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Prof. Siti Malkamah, dan ini supaya menjadi trigger bagi kita semua untuk mau berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita pada pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bergabung bersama dalam webinar Learning 5.1. Terima kasih kepada Bapak Alex Denny, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Malkamah, Dekan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dan juga terima kasih kepada Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan, Bapak Sugiarjo. Kalau boleh saya merangkum apa yang kemudian menjadi poin-poin yang sudah kita diskusikan bersama pada siang hari ini, teman-teman dan juga peserta webinar, bahwa tidak pernah ada kata selesai untuk belajar, karena perubahan terus menunggu di masa depan. Pandemi tidak terus dilihat sebagai tragedi, tapi ternyata juga mengantarkan kita untuk melihat potensi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Jangan terjebak di zona nyaman, karena sejatinya kita adalah makhluk pembelajar. Saya Kirana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan kita semua pada diskusi dan juga webinar siang hari ini dengan tema Learning 5.1. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk terus berproses dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.
pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul, memiliki keterampilan, dan memiliki integritas dalam profesinya merupakan salah satu faktor kunci dan tantangan terbesar dalam persaingan global saat ini. Demikian juga dalam mencapai good government dan good governance seperti diamanatkan dalam Nawacita, mutlak membutuhkan pengembangan kualitas SDM yang profesional dan beretika dalam melayani masyarakat. Sesuai penanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia sektor transportasi. Pengembangan sumber daya manusia transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan